Perjuangan Adan Anapa itu sampai saat ini tuh kalau menurut saya super dan sangat hebat. Karena saya tahu perjuangan Adan Anapa itu dari nol, dari mulai dia buat kostum, kemudian dia merintis dari nol dan sampai sekarang dia jadi muak yang terkenal gitu kan. Itu benar-benar hebat dan luar biasa. Sebenarnya ketika awal mulai jadi makeup artist tuh gak ada niatan khusus pengen jadi makeup artist. Ini tuh bener-bener banyak faktor ketidaksengajaan waktu itu. Bisa makeupnya dulu ya, dan bisa makeup tuh dari mulai pokoknya ketika sekolah tuh zaman SD, SMP, SMA sampai kuliah pun Adan tuh seneng banget dengan yang namanya kesenian. Jadi Adan tuh dulu misalnya waktu SMA sekolahnya tuh jurusan IPA tapi tetap ikutan ekstrakurikulernya di kesenian. Di SMP, di SD, bahkan pas lagi kuliah pun sama Adan ikutan UKM-nya juga kesenian. Lebih spesifiknya Adan waktu itu di seni tari. Kalau Adan ada bakatnya itu kayaknya sudah dari kecil gitu ya. Dari kecil tuh kalau ke almarhum mama sama aku teh suka pengen ngedangdanin. Jadi kelihatannya terus kayak yang bentuk undangan-undangan tanda terima kasih tuh disimpan. Kalau dibuang tuh suka marah gitu. Jadi bakatnya kayaknya teh. Terus kata almarhum teh, ini anak kayaknya gedenya mau jadi tukang salon gitu. Mulai mencoba menyentuh alat make up itu tuh tahun 2007-2008 pas zaman kelas 1 SMA kayak gitu. Karena sayang banget, maksudnya orang nari bayarannya juga kan gak terlalu besar ya. Kita misal dibayar cuman 150.000 atau sampai gedenya paling 500.000. Buat sewa kostum aja udah 100.000. Masa harus pakai makeup artist itu? Mau gak mau kalau penari itu pasti pada bisa make up sendiri secara otodidak. Kemudian waktu itu kuliah ke Unpad. Sebenarnya sih waktu itu ada pilihan beberapa jurusan di beberapa kampus yang berbeda. Cuman yang dapetin beasiswanya Adan di Unpad. Karena waktu dulu tuh beneran buat sekolah tuh Adan mikirin biayanya harus sama sendiri waktu dulu. Kemudian dari SMP, SMA sampai kuliah juga alhamdulillah dulu full dari beasiswa. Nah, Adan pilih aja waktu itu, oh karena ini Unpad dapatnya beasiswa bidik misi angkatan pertama. Adan waktu itu pilih aja biologi Unpad yang Adan ambil. Kemudian pas masuk ke kampus, lagi ospek awal-awal, dikenalin kan ada beberapa UKM dari kampus. Waktu itu Adan lebih tertarik karena emang basicnya kali ya senang kesenian. Adan milih UKM-nya tuh Lingkung Seni Sunda Unpad. Biar emang hobi Adan juga ketika di SD, SMP, SMA masih tersalurkan di kampus kayak gitu. Sambil Adan juga aktif di Lises, waktu dulu juga ngajar-ngajar nari di beberapa sekolah di kota Bandung. Kurang lebih sekitar yang aktif banget di 3 sekolah ada kali ya waktu dulu. Cuman kalau yang insidentalnya sampai semua sekolah negeri di kota Cimahi Adan pernah ngajar. Waktu itu Adan gajinya gak terlalu gede, tapi cukup banget bagi seorang mahasiswa. Hampir udah 5 tahun, Adan gak lebih dari Rp300.000. Tapi bagi seorang mahasiswa itu udah ngerasa cukup dan lumayan banget buat nambah-nambahin kebutuhan kuliah. Jadi Adan sambil ngajar nari, waktu dulu awal-awal suka manggilin teman-teman atau enggak tukang rias buat make upin anak didik Adan buat nari. Terus Adan juga berpikir, kita kan juga bisa make up walaupun make upnya gak terlalu bagus gitu. Sekali bayar make up penari ketika itu 50.000. Bayarannya misalnya cuma 300.000 buat kostum, buat transport, buat make up. Kayaknya nih uang bakal habis, bahkan kita cukup cuma buat beli bakso doang ketika itu. Adan berpikir keras, ya udah Adan beli alat make up seadanya. Itu ketika mulai beli alat make up tuh tahun 2010 pas awal banget masuk kuliah. Adan beli alat make up di situ, mulai aja Adan make upin penari. Kemudian seiring berjalannya waktu, dari situ juga Adan berpikir lagi,
ini Adan masih apa sih istilahnya tuh, cari peluang. 2013 awal dan bikin kostum nari. Nah ketika itu lagi aktif banget, lagi seneng bikin kostum nari. Kadang-kadang juga dapat terima pesanan dari luar, dari SMA yang Adan ajar, dari UKM, tempat Adan ikut serta aktif di situ. Kemudian beberapa sanggar juga waktu itu, karena Adan suka bikin portofolio di Facebook, kalau nggak salah waktu itu Adan lagi aktif banget di Facebook, promosiin kalau mau bikin kostum nari bisa ke Adan kayak gitu. Itu lagi seneng banget dengan usaha kostum nari, dengan ngajar make up, dengan ngajar nari, bukan ngajar make up, maksudnya dengan make upin penari, kemudian dengan ngajar-ngajar nari gitu kayak gitu. Di tahun 2013 juga Adan tuh baru punya usaha penyewaan kostum nari. Nah di situ Adan baru punya berapa ya, 18 kostum kalau nggak salah. Itu baru banget pas awal-awal, lagi senang-senangnya, lagi semangat-semangatnya dengan dunia usaha sambil kuliah. Lagi dinikmatin banget. Tahun 2013 tuh dulu kena musibah, rumah kebakaran. Kebakarannya tuh dulu habis total, habis banget dulu. Waktu itu Adan inget banget, jam 10 malam sampai jam 2 pagi lagi coret-coret si buku di depan laptop. Ada kertas juga, googling judul-judul buat skripsi. Udah gitu Adan tidur jam 2 pagi. Ya dari situ tiba-tiba jam setengah 4 pas mau subuh banget ngedenger suara jeritan dari situ, cep kayak gitu. Kemudian pas buka pintu kamar, setengah rumah udah abis banget kebakar waktu itu. Kemudian Adan di rumah tuh, jadi kita tuh di rumah tuh berlima waktu itu. Kakak sama anak-anaknya semua kejebak di kamar. Terus keadaan kakak tuh lumpuh. Kakak Adan tuh cewek, dia lumpuh. Kalau jalan, kalau nggak pakai kursi roda, dia pakai tongkat biasanya. Alhamdulillahnya teh kan dulu pas waktu kejadian kebakaran dia ada, nggak kemana-mana. Cuman yang disayangkan itu kostum yang baru datang, kostum nari sore datang, besoknya kebakar. Itu ada kan yang pertama kali menemukan teh saya, soalnya dari yang rumah kan dulu mah rumah panggung gitu, panggung sebelah yang kayak biasa gini sebelah. Nah kayaknya dari situ, dari kabel kan maju ke atap, dia mah kan di paling depan kamarnya. Yang pertama waktu diselamatin tuh TV sama laptop gitu aja. Dari situ panik, dia sampai di mana, tidur di mana gitu. Aja kalau masalah tempat tinggal untuk tidur nggak apa-apa, sok di saya aja kata saya. Dulu saya teh bukan di rumah ya, cuman si mama tuh punya tempat kontrakan lah, bukan kontrakan, kosan gitu. Nah saya di situ nggak di rumah tuh, cuman waktu kejadian saya lagi di rumah kebetulan. Nah saya tuh ambilan aja di rumah saya aja, di kosan. Kata saya nggak di rumah gitu kan, takutnya gak enak sama si mama saya gitu. Ya udah nggak apa-apa. Itu waktu itu lama juga sih di saya. Ya semenjak kejadian itu lama juga kan recovery-nya. Adalah beberapa bulan lah gitu. Di saya aja bareng. Dengan keadaan dan kekuatan semaksimal mungkin, pokoknya dan waktu itu bisa nyelamatin kakak Adan keluar dari istilahnya apa sih, kerumunan api kayak gitu. Udah gitu pas udah ngelamatin kakak, Adan ingat Adan tuh lagi ngerjain skripsi, terus kemudian baru punya banget handphone. Adan SMA, zaman SMA tuh Adan gak punya handphone demi apapun. Adan baru punya handphone tuh kelas 3 pas mau ujian karena emang butuh handphone. Itu cuman punya handphone Nokia yang jadul banget ya ketika itu. Kemudian pas lagi kuliah, pas lagi kebakaran itu, Adan baru punya banget dari uang tabungan bisa kebeli BlackBerry Gemini. Itu lagi musim-musimnya banget waktu itu. Makanya yang inget di pikiran Adan itu laptop karena lagi ngerjain tugas kampus. Kemudian si handphone itu. Kemudian
Kamar Adan tuh posisinya paling luar dekat pintu ruang tamu. Adan masuk ke kamar, di atas Adan tuh udah api semua waktu dulu. Masih inget banget di situ udah api semua. Terus Adan tuh ngambil handphone di situ. Terus sambil dimarahin, Adan pas keluar rumah sama tetangga dipukul waktu itu. Terus dibilang ngapain barang kayak gitu. Itu api, kamu mau istilahnya mau apa sih, mau ngorbanin nyawa kamu gitu waktu itu. Kebayang ngambil handphone waktu itu. Gak lama kemudian jam 6 pagi si rumah tuh udah habis total semuanya. Waktu itu hari Jumat, Adan masih inget banget waktu hari Jumat. Terus baju satupun gak ada yang keselamatin sama Adan. Cuman laptop yang udah kebakar belakangnya sama handphone doang yang BlackBerry. Waktu itu Adan gak nangis karena waktu di situ tuh yang nangis tuh papa. Papa tuh mungkin papa udah tua banget. Terus itu rumah tuh perjuangannya papa dari usaha dia. Papa tuh usahanya ternak kambing. Bisa ngebangun rumah mungkin di situ sama almarhum mama. Terus kemudian bisa ngebesarin Adan sama Teteh di rumah itu. Dulu beneran habis banget rumahnya tuh. Terus ada waktu itu hari Jumat. Pas mau Jumatan aja waktu itu tuh. Karena depan rumah tuh cuman sekitar 5-10 meter doang. Itu tuh masjid, jadi berhadapan banget rumah sama masjid tuh. Adan waktu itu kayak banyak ngelamun gitu, tapi nggak sampai nangis waktu itu karena yang nangis tuh cukup Teteh sama papa. Terus ada anak laki-laki, masa harus sampai nangis. Kalau Adan juga ikut rapuh, ya siapa yang mau ngeliatin papa sama kakak Adan. Adan waktu itu inget banget Jumatan tuh Adan di emper masjid. Adan gemuk di dalam, terus emper masjidnya tuh yang depan rumahnya banget, dia cuma memandang rumah aja gini. Itu beneran habis total si rumah. Terus modo-modo Adan, terus bahan-bahan skripsi waktu itu habis semuanya. Dari situ Adan juga Jumatan pakai baju koko dikasih pinjem sama tetangga, sama sahabat Adan, dikasih sarung, dikasih itu hari pertama. Di situ masih bisa nguat-nguatin diri gitu. Oh mungkin kayak gitu teman tetangga, saudara, teman-teman juga pada semuanya ngerangkul sama lu. Gak apa-apa kamu, rumah ini kebakaran. Gak apa-apa, kamu udah gak ada mama. Ini ada Wa, ada Bibi. Mungkin kamu bakal punya istana baru. Dulu dibilangnya kayak gitu pas di situ. Adan kuat sih waktu itu, masih kuat. Oh iya gak apa-apa, kamu tuh yang harus ngejagain kakak kamu gitu. Oh iya, ngejagain papa yang udah tua. Ya Adan kuat-kuatin aja ketika itu. Kemudian Adan masuk lagi kuliah di semester 7. Dari situ Adan mulai mau mencoba melanjutkan skripsi sama beberapa mata kuliah yang tertinggal. Terus dulu tuh zaman kuliah Adan bingung banget, sebingung-bingungnya. Pertama kuliah aja dulu Adan cuma dikasih uang bekal tuh karena papa emang cuma punya uang segitu, 10.000 rupiah. Adan tuh pakai elf, sejarahnya tuh 10.000 tuh cuma habis sekali pergi ke kampus aja gitu. Jadi untuk yang lain-lainnya emang harus berpikir sendiri. Ya udah Adan harus survive, ini harus bisa lagi. Perjuangan dari kecil beasiswa, masa harus terhenti sampai situ. Adan semester 7 masih semangat, teman-teman masih ngerangkul semuanya. Dari situ Adan lanjutin lagi skripsi kuliah Adan. Mencoba lanjut, mata kuliah beres semuanya. Skripsi lanjut sampai ke bab 3, cuman emang agak lama karena tersendak. Adan gak punya modul kuliah, gak punya laptop. Waktu itu laptopnya udah mati. Kalau mau pinjam laptop terus beneran ke temen kampus perharinya, kamu lagi gak dipakai laptopnya, Adan pinjem gitu. Mereka pasti ngasih pinjem, mereka baik banget. Terus kan kamu mau tidur selama 2 tahun, 2013, 14 sampai 2015 tuh beneran di kobong masjid, di pesantren. Kalau nggak ada ke rumah teman-teman SMA sama teman kampus. Ada tuh ngechat dulu kalau dari kampus tuh Adan malam ini boleh ikut tidur enggak di situ. Karena kalau nggak gitu Adan suka bingung. Jadi kalau nginepnya di tempat yang sama kayak malu sendiri gitu. Masa tiap hari nginep di situ terus. Terus Adan tuh kalau pulang ke rumah juga waktu dulu ada tetangga itu berjasa banget, baik banget tetangga, ngasih ruang kamar dia,
yang ukurannya mungkin cuman 2 kali 3 meter doang. Adan isi dulu Adan, kakak sama keponakan-keponakan, tapi Adan ngalah karena buat satu kasur tuh kita udah kebatas banget buat tidur, jadi Adan lebih memilih tidur tuh kalau nggak di kobo masjid jadi temen-temen tadi kayak gitu. Semester 7, 8, 9 itu Adan dengan kesibukan mencoba ngelanjutin skripsi, terus sambil harus survive cari uang juga biar bisa lanjut kuliah karena beasiswa Adan harus terhenti di semester 8 waktu dulu, sambil ngajar nari, nge-make upin penari paling waktu dulu dengan budgetnya yang emang kecil. Terus dari situ semester 10 Adan tuh udah ada di tingkat maksimal, dirasa malu Adan. Semester 10 tuh Adan dulu habis pulang main malam-malam sholat ke masjid, terus ada bapak lagi sholat di masjid. Si bapak tuh bapak beres sholat, Adan baru datang, Adan sholat dulu, bapak wiridan dulu waktu dulu, Adan nyamperin aja bapak, Adan dengan berat hati di semester 10, Adan bilang, Pak, Adan gak kuat kuliah, Adan gak mau keluar aja, kata Adan tuh kayak gitu waktu dulu. Si bapak langsung nangis, Adan gak nangis, waktu dulu kuat banget, si bapak yang nangis tuh, bapak tuh nangis banget, kamu kenapa, udah capek, cina kata bapak tuh. Kamu sayang beasiswa dari SMP sampai kuliah, masa kuliah gak akan lanjutin. Satu sisi kudu ngeberesin kuliah, satu sisi Adan harus ngestabilin juga kehidupan di keluarga, mental kakak, kata Adan tuh mental keponakan. Pas kejadian itu keponakan Adan dua-duanya gak naik kelas dulu. Keponakan Adan dua-duanya gak naik kelas, pas kebakaran tuh IPK Adan turun banget waktu dulu. Bapak nangis aja, bapak gak bilang iya atau tidak, bapak coba nangis aja. Bapak kasihan ke kamu dari SMP sampai kuliah, rumah sa bapak gak pernah ngebiayain, masa kamu mau terhenti di sini? Pak gak kuat, kata Dan tuh, udah Dan keluar. Terus kamu mau ngapain? Bingung juga Pak mau ngapain, doain aja bapak yang terbaik buat Adan, kata Dan tuh kayak gitu waktu itu. Orang tua sih tadinya nggak boleh, cuman dia kan alhamdulillah punya peringkat terus. Jadi itu yang membuat dia terus maju dengan apa adanya dia gitu. Keluarga cuman ngasih dukungan aja gitu. Sayang sih sebenarnya mah, cuman mau gimana lagi kan. Kondisi, mungkin dari kondisi. Terus Saya teh udah susah-susah seperti ini, sempat down banget gitu loh, sempat down banget. Masa dengan sempat gak mau ngelanjutin malahan dulu teh pernah ada kata-kata, udahlah kayaknya bukan di sini, passion saya bukan di sini. Sempat seperti itu. Cuman saya sih kadang terus kalau kata Sunda ya, terus mun maneh teu di dia di mana tuh gitu kan. Dari situ Adan berpikir keras, kemudian itu tahun 2015 kebetulan ada program pencetakan wirausaha baru Jawa Barat, programnya Gubernur Jawa Barat ketika itu. Adan ikutan, dulu pendaftar aja pas yang awal tuh lumayan banyak sampai 100.000 kali ya se Jawa Barat yang daftar itu ada dulu. Adan lolos sampai 100 terbaik itu di angkatan pertama waktu itu. Selama 1 tahun Adan ikut program itu, dikasih pembinaan, pelatihan, sampai akhirnya Adan tuh dikasih penerangan sama pembina. Adan tuh kan ngambilnya jasa salon waktu itu, jadi dikasih, Adan ngajuinnya usahanya waktu itu penyewaan kostum nari. Kebetulan di sana ada kelas make up. Ada kelas make up sebulan sekali, dan Adan pas lagi nyobain make upin, kayaknya dilirik sama pembina, kok kamu bisa nge-make up, kok kamu laki-laki jagonya make up. Di jasa salon kalau laki-laki itu paling ngambilnya potong rambut katanya. Dari situ Adan dikasih penerangan, gimana kalau kamu usahanya ubah aja, jangan penyewaan kostum nari, tapi kamu usahanya ke wedding service aja, karena dunia wedding tuh gak akan pernah berhenti gitu. Sampai akhirnya di akhir angkatan Adan tuh pas 2015 akhir, kita tuh kayak apa ya, presentasi kali ya, waktu itu ada dalam bentuk fashion show mini
di Gedung Sate di Bandung. 100 terbaik dari wirausahawan Jawa Barat itu kita ngelakuin fashion show mini, bikin pameran juga. Waktu itu ada nyobain make upin model, tapi looknya wedding mukanya, tapi dengan baju seadanya, dan cuma pakai baju tari yang dimodifikasi aja waktu dulu karena emang gak punya modal sama sekali buat sewa baju. Terus model make up juga pakainya adiknya temen waktu itu. 2016 bulan April masih inget, Adan dari situ dapat klien pertama wedding. Terus dia minta bantuan gitu, teh bantuin yuk, aku ada pengantin pertama dia bilang gitu. Oh ya udah ayo gitu, karena emang juga udah terlibat di make up lebih dulu ya. Budget Adan juga masih sangat murah waktu itu. Dari situ aja mulai Adan geber ke usaha ke make up wedding, terus dengan modal tuh dulu pas pengen fokusin, oh ini Adan harus usahanya fokus ke wedding service dulu. Dan modalnya kalau wedding service otomatis kan make up, kebaya. Ada dulu kebaya belum kebeli, ya udah awalnya make up dulu aja. Kebaya mungkin bisa sewa 400.000 rupiah doang dulu. Ada beli make up palet 400.000, beli make up palet 400.000. Kemudian di bawahnya tuh pakai kreseknya tuh kresek supermarket yang warna kuning. Teman-teman tahu kresek supermarket warna kuning dari supermarket apa? Mungkinnya ada yang tahu yang warna kuning. Itu alat makeup Adan pas awal tuh 400.000 yang palet. Terus di bawahnya pakai motor. Waktu itu motornya tabungan Adan. Jadi pas rumah kebakaran kan banyak nebeng dari rumah sini ke rumah orang lain, dari kosan ini ke kosan yang lain. Adan punya kendaraan tuh. Jadi waktu itu tuh tabungan Adan semuanya diambil, dibeliin aja motor. Jadi nge-make upin awal tuh bermodalkan motor dari uang tabungan selama kuliah, sama bawa si alat make up 400.000 doang. Di bungkusnya tuh pakai kresek aja, udah kayak gitu aja. Jadi teman-teman semuanya nanti jangan putus asa, modal sedikit bisa jadi besar asalkan kita fokus nantinya. Dulu pas awal kenal Adan itu saya seorang fotografer. Nah, waktu itu Adan itu berjuang untuk mendapatkan portofolio make up gitu kan. Jadi dia cari-cari yang jadi model make up, kemudian cari fotografer dan sebagainya. Nah, kemudian saya dikenalkan oleh teman saya, mungkin teman sekolahnya Adan juga gitu kan. Dan akhirnya saya kenal dengan Adan. Lalu dulu saya sering banget ketemu, bahkan foto gitu kan. Jadi Adan yang make upnya, saya juga yang motonya. Dulu juga saya masih merintis juga. Jadi Adan masih merintis jadi MUA, dan saya juga masih merintis untuk jadi fotografer. Pengalaman yang menarik ya, dan mungkin nggak pernah terlupakan sampai saat ini. Yang pertama, saya waktu itu pernah ada job prewed dan make upnya tuh Kak Adan gitu kan. Karena saya sebetulnya sih bilangnya Kak Adan ya kalau ke Adan itu. Nah, perjalanan dari Bandung ke Subang itu pakai motor, terus di atas di depan motor itu ada beauty case yang tempat make up itu yang gede, sampai si gaun itu kita bawa pakai motor dari Bandung ke Subang bolak-balik kehujanan, dan itu luar biasa gitu kan. Maksudnya pengalaman yang benar-benar nggak bisa dilupakan. Terus sampai pas kan kalau misalnya kehujanan kan harusnya kita ya yang dilindungi, tapi ini malah gaun terus beauty case, dan paling parahnya itu pakai motor gitu. Kita bener-bener, saya di belakang bawa gaun, terus di depan pakai bawa beauty case yang gede gitu kan, kayak gini. Itu bener-bener perjuangan yang sangat luar biasa seperti itu. Adan itu kursusnya pada tahun 2016 ya. Kalau tidak salah itu program, tapi semula ikutnya yang reguler. Karena ada program jadi gabung dengan program. Kalau disiplin ya cukup bagus disiplin. Tapi kadang-kadang karena dia sudah mulai sibuk latihan-latihan
seni yang lain, jadi suka ketinggalan. Tapi walaupun ketinggalan, ujian bagus gitu. Ujian teori dan prakteknya alhamdulillah bagus, lulus gitu. 2017 Adan mulai suka ngebikin private ala-alanya waktu itu cuma berapa ya, 150.000 private, 150.000 rupiah aja di rumah, waktu itu di rumah bikinnya. Terus dari situ mulai ada fokus ke Instagram tahun berapa ya, ada inget gak Instagram tahun berapa? Ada lupa lagi, kurang lebih 2015 kali ya, ramenya 2016. Mulai main Instagram, aktif di Instagram. 2018 ada tawaran untuk workshop dari salah satu IO di Jakarta. Nah dari situ aja sampai sekarang ada lebih ke fokus. Istilahnya kalau kita bisa berlari dengan mulus, lari cepat atau jalan cepat dengan mulus, ya kenapa mesti merangkak gitu.